terbaru berikutnya. Silahkan bunyikan loncengnya. Dulu di daerah sini ini ada dua jenis monyet. Yang pertama monyet hitam pekat seperti ini. Yang kedua jenis monyet agak coklat kuning-kuningan ya, yang biasa dijadikan topeng monyet di setiap acara-acara topeng monyet. Tetapi sekarang itu monyet yang kekuning-kuningan tersebut sepertinya tidak pernah kelihatan lagi. Jadi yang ada hanya monyet sejenis hitam pekat ini. Tidak tahu apakah monyet tersebut di sini sudah pada habis karena banyak diambil orang-orang yang jahil yang suka menjadikan monyet itu sebagai topeng monyet. Di sini suasananya ya alamnya sangat sejuk. Dan termasuk daerah yang dingin. Dan sekarang ini lebih banyak menanam seperti pohon jati ya. Kalau dulu lebih banyaknya menanam pohon kelapa ini orang-orangnya. Pohon kelapa, terus duku, tapi bukan duku sih. Kalau di tempat saya namanya seperti langsat gitulah, langsat, sejenis duku tapi namanya langsat. Atau ada yang lebih ini lagi ya, yang lebih agak asam, namanya rambe. Dan di seberang dari tempat saya ini ya kurang lebih nggak sampai 500 meter dari rumah saya itu ada sungai, namanya Sungai Bilah. Dan monyet-monyet yang hitam pekat ini tadinya mereka wilayah mereka itu adanya di sana, di seberang dari rumah saya di pinggir sungai. Dan di sana biasanya lebih banyak buah, ada buah durian, ada buah rambe, banyak lagi, kelapa juga lebih banyak di sana gitu. Jadi dia tadinya di daerah pinggir-pinggir sungai tersebut, dan di daerah rumah saya ini ya, yang sekarang lagi di shooting ini dulunya wilayah dari monyet-monyet kekuning-kuningan tadi yang suka dijadikan topeng monyet. Dan disinilah wilayah mereka. Dan dikarenakan mereka sudah tidak terlihat lagi atau punah atau apa, saya nggak tahu lah. Tapi yang pastinya monyet-monyet kuning tersebut tidak terlihat lagi. Jadi sekarang yang terlihat hanya monyet-monyet yang hitam pekat ini.
Jadi dan sekarang itu monyet-monyet hitam pekat ini terlihatannya mulai dari fisik sampai habitatnya ini semakin kecil ya, semakin kecil, dan juga tadinya mereka banyak, ini udah sedikit jumlahnya. Mungkin banyak yang mati terkena tembak, dan kepunahan monyet-monyet yang suka dijadikan topeng monyet tersebut itu kemungkinan besar ya. Ada dua penyebab. Yang pertama, penyebabnya mungkin terkena sengatan listrik, karena mereka sering juga menyeberang dari jalan raya, yang dimana mereka sering mencari makan di daerah pinggir sungai, dan mereka harus menyeberang jalan raya, dan jalan raya tersebut dihalang oleh listrik warga atau tiang listrik yang sangat besar kekuatannya ya. Jadi mereka terkadang ada yang selamat dan ada juga yang tersetrum oleh listrik tersebut. Beberapa kali saya pernah melihat monyet tersebut tersengat oleh listrik dari tegangan tinggi dari tiang listrik ini ya, sampai mereka ke atas tiang tersebut ya, nggak tahu karena takut karena kendaraan yang sedang lewat, dan mereka juga ketepatan lewat ya. Jadi karena mereka panik sehingga mereka naik ke puncak tiang yang begitu tinggi, dan di situ ada seperti seperti wadah ya, seperti bulat kayak kotak itu di atas tiang tersebut, dan mereka menginjak wadah tersebut, sehingga mereka tersetrum. Badan monyet tersebut mengeluarkan asap atau api, percikan api dari apa yang mereka injak tadi, dan spontan mereka terjatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, warga rame ngelihat, karena kan ibaratnya walaupun warga-warga sini sering melihat monyet, tapi ketika monyet itu dalam keadaan itu, mereka semua berbondong-bondong melihat gitu, pengen tahu kenapa, ini mana gitu kan. Tapi kalau warga-warga di tempat saya ini ya, saya nggak pernah melihat ada berniat untuk menangkap monyet-monyet tersebut, hanya sekedar untuk mengusir atau ya seperti itulah jenisnya. Karena terkadang monyet-monyet di sini ini membuat warga ini ya kurang nyaman juga, karena bandelnya monyet tersebut ya, seperti suka naik ke genteng-genteng warga di sini gitu kan. Jadi kelakuan monyet tersebut ini membuat atap-atap genteng warga ini pada banyak yang bocor, dan apalagi terkadang monyet ini suka melarikan jemuran-jemuran warga gitu. Kalau warga sedang menjemur pakaian, itu terkadang monyet suka iseng. Terkadang ada
eh, baju warga yang dipakai oleh monyet, dalam arti bukan dipakai utuh gitu, maksudnya baju itu ditutupin ke mukanya si monyet ini gitu, monyet. Dan di daerah seberang rumah saya ini ada sungai yang lumayan dalam ya, dan sungai ini memiliki panjang yang cukup panjang dan cukup lebar juga. Kalau kita menyeberang ya kurang lebih lebarnya 300 meteran kurang lebih, dan memiliki dalam bisa mencapai sekitar di atas 5 meteran. Tetapi dalamnya sungai ini tidak rata seperti teras atau seperti jalan gitu. Jadi semakin kita berenang di tengah, jadi di tengah-tengah sungai itu justru semakin dangkal. Dan adapun pasir yang ada di sungai tersebut sering diambil warga untuk kepentingan material bangunan. Pasir-pasirnya cukup bagus ya untuk dijadikan bangunan. Dan dulunya di daerah saya ini adalah tempat penggalian pasir tersebut. Jadi orang-orang yang beli pasir buat yang membangun rumah itu biasanya mereka datang ke sini dengan menyewa truk, dan terkadang toko-toko material juga ngambilnya dari sini gitu. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman seperti ini, di kampung saya ini tidak ada lagi yang menggali pasir tersebut. Bahkan dengar-dengarnya pasir tersebut sudah tidak banyak lagi dari dasar sungai tersebut. Jadi sekarang di sungai tersebut itu pasirnya sudah menipis gitu ya, sudah menipis, dan sekarang tinggal tanah atau lumpur saja gitu. Saya mengingat sungai tersebut, saya teringat dulu semasa saya SD, kurang lebih kelas-kelas 3 atau 4 SD ya. Saya itu sering nyebrang sungai, berenang gitu kan. Seperti yang saya ceritakan tadi gitu, dari pinggiran sungai itu dalam, kurang lebih ya 5 meteran lah dalam dari sungai tadi dasarnya. Berenang sampai tengah, di pertengahan airnya dangkal. Bisa jadi dangkalnya itu ya kurang lebih sedengkul sedengkul orang dewasa. Jadi di tengah-tengah sana kita makan nasi. Emang sengaja dibawa berenang, pakai piring aja, kita bawa nasi dengan menggunakan piring, mengangkat ke atas gini sambil berenang.
gitu berenang sampai ke tengah, kita makan rame-rame itu biasanya sama teman-teman. Tapi ada keistimewaan dari makan di dalam air tersebut. Kalau kita satu harian berendam di air kan, apalagi di sungai, itu rasa lapar pada perut kita itu laparnya beda. Iya, selera makan kita juga kalau di dalam air ini ya lebih banyak lah. Kalau misalnya kita bawa satu piring itu tentu belum cukup, bisa jadi kita pengennya makan 2 piring, 3 piring gitu kan. Tapi dikarenakan kalau semakin banyak yang dibawa, mungkin kita tidak bisa ke berenang ke tengah karena terlalu banyak bawaan gitu. Jadi biasanya ketika air itu pasang atau naik ya airnya, itu biasa keadaan air itu warnanya cukup keruh. Jadi yang biasanya airnya bening, maka ini warnanya berubah menjadi kekuning-kuningan seperti warna-warna lumpur tanah liat gitu, tanah liat. Jadi di situ berdampak banjir pada kampung-kampung bawah. Jadi rumah mereka banyak yang terendam banjir, kurang lebih sekitar 1-2 meter. Ya lumayan juga sih. Dan warga kampung bawah juga punya inisiatif dulunya ya, membuat